Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara tentang nuzulul Quran, ada satu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang menerangkan berkaitan dengan kapan Al-Quran ini diturunkan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 185 dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, potongan firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 185 dalam surat Al-Baqarah ini secara eksplisit. Al-Quran menjelaskan kapan Al-Quran ini diturunkan. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan dari langit ke bumi. Apakah Al-Quran secara keseluruhan diturunkan ke bumi? Tentunya kalau kita membaca penjelasan dalam sejumlah kitab tafsir, yang dimaksud dengan ayat di atas bukanlah keseluruhan Al-Quran, melainkan yang dimaksud adalah awal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada salah satu malam dari malam Lailatul Qadar. Kalau kita kaitkan ayat tadi dengan firman Allah yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Karena kita tahu sejarahnya Al-Quran memang dari awal Al-Quran diturunkan sampai dengan akhir Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 23-an tahun. Pertanyaannya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan Al-Quran ini sekaligus sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab suci sebelumnya? Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa secara utuh, sekaligus, secara lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Injil kepada Nabi Isa pun demikian. Tetapi berkaitan dengan Al-Quran sebagaimana yang dipahami dan fakta sejarah pun menyebutnya bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur kisaran 23-an tahun. Hikmah apa di balik Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur? Membaca sejumlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain, bisa kita dapatkan penjelasan berkaitan dengan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Paling tidak membaca satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 106 dalam surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin. Al-Quran yang kami turunkan secara berangsur-angsur, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin, agar supaya engkau ya Muhammad membacakan Al-Quran ini kepada manusia secara perlahan-lahan. Kata kuncinya 'ala muktsin, secara perlahan-lahan. Kita tidak bisa membayangkan Al-Quran yang berjumlah ribuan ayat ini kalau sekaligus diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam waktu yang bersamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dan mengajarkannya, dan kemudian Al-Quran diturunkan. Tentunya konsekuensinya itu adalah harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil ini untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, bukan karena
ketidakmampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran sekaligus. Makanya tidak benar ketika orang-orang kafir, mereka yang tidak mengimani Al-Quran, di antara alasan yang mereka sampaikan atas ketidakimanan mereka terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran beda dengan kitab suci sebelumnya. Kitab suci sebelumnya diturunkan sekaligus. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Menurut mereka ini bagian dari bukti untuk diragukan kalau Al-Quran ini benar diturunkan oleh Zat yang menciptakan alam semesta ini. Al-Quran pun mengabadikan pengingkaran mereka dalam sebuah ayat. Di salah satu ayat dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan pernyataan mereka, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang-orang kafir, mereka yang tidak mengimani Al-Quran, berkata, kenapa ini Al-Quran tidak diturunkan dalam satu waktu? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini? كَذَلِكَ linusabbita bihi fu'adak. Demikianlah Al-Quran memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara berangsur-angsur. Di antara hikmahnya adalah untuk meneguhkan hati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memahami hikmah di balik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Mudah-mudahan diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur juga terus memotivasi kita untuk sedikit demi sedikit mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.